berdiri bersama-sama. Kita akan berikan penghormatan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Sampai pagi ini Tuhan, semua karena penyertaan-Mu. Kesehatan yang melimpah tetap kami rasakan dari Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini pada pagi ini. Terima kasih buat kasih Tuhan yang terus menerangi kehidupan kami. Sampai pagi ini Tuhan, kami bawa hati kami, segenap hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau bertemu jumpa di dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang akan melampaui segenap kehidupan kami. Terlebih dahulu bagi kuduskan kami, sucikan kami ya Bapa. Layangan kami di hadapan Tuhan pada hari ini. Ayo kami hayatkan Tuhan segala syukur kami di hadapan Tuhan, pujian dan penyembahan kami. Dan dalam nama Tuhan, kami bawa hidup kami saat ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih baik.
nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat yang terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak puas. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala puji hanya bagimu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak puas. Saya sudah mulai bangun berdiri bersama-sama. Nyatakan Kau Allah yang besar. Engkau Allah yang besar dan ajaib Tuhan Yesus. Amin. Terus Engkau menyertai kami. Dan segala pujian hanya bagimu. Oh, hanya Kau yang layak Tuhan. Sama-sama melambaikan kepada Tuhan. Nyatakan Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak puas. Kami lagi nyatakan Kau Allah. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian hanya bagimu. Hanya Kau yang layak puas. Hanya Kau. Hanya Kau yang hanya Kau. Hanya Kau yang layak Terima kasih Bapak yang baik. Selain Tuhan terus menyertai kami, satu hal yang kami percaya, Engkau sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Saudara yang siap bersuka cita memuji Tuhan bersama dengan saya, katakan sekali lagi, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nyatakan Allah sanggup. Boleh sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, apa yang karena diri
bersuka cita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan diakonia kita. Kita pastikan kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dipersilakan buat yang melayani. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Pengorbananmu membawa kami sampai kepada kesempatan ini. Terima kasih. Kau sungguh baik. Aku lihat kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi dengan sungguh nyatakan di hadapan Tuhan. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Boleh sama-sama jemaat Tuhan saja nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Nyatakan telah ku lihat, amin, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Tuhan telah menggantikan derita saudara. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Biar kami hidup untuk menyenangkan Tuhan. Jemaat Tuhan saja terus katakan. bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami telah memberikan setiap pujian penyembahan kami. Kami sungguh percaya Engkau disukakan melalui setiap penyembahan umat-Mu. Tiba waktunya kami duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami minta
kuasai setiap kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Keluar dari tempat ini kami boleh mendapatkan pengertian yang baru, kami dikuatkan, kami dapat damai sejahtera, karena firman-Mu itu boleh menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sekali lagi shalom. Shalom. Bolehkah saya lihat tangan-tangan yang bersukacita terangkat? Wah, semuanya bersukacita. Tepuk kanan kirimu, kasih tahu Tuhan Yesus baik loh. Ya, puji nama Tuhan. Ini kali kedua saya ke tempat ini Bapak Saudara. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih untuk Pastor Wempi dan juga seluruh wakil gembala Pak Kuang yang mendampingi saya dari pagi, dan juga setiap diaken, pengurus gereja. Bersyukur sekali di tempat ini. Saya terus berdoa Bapak Saudara dalam hari-hari ini dalam keadaan yang baik, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Nah, hari ini izinkan saya berbagi sedikit tentang bagaimana kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan, bagaimana kita percaya kepada Dia. Kenapa? Karena seringkali saya mendapati Bapak Saudara, pada waktu kita menanti-nantikan pengharapan, menanti-nantikan jawaban Tuhan dalam kehidupan kita, seringkali beberapa orang mulai kecewa. Yang saya mau kasih tahu Bapak Saudara, bahwa dalam kehidupan kita seringkali kehidupan tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan. Yang setuju katakan amin. Kita mungkin punya pengharapan, kita mungkin punya mimpi, kita mungkin punya keinginan, kita mungkin punya cita-cita. Tapi berapa banyak yang pada waktu kita menjalani kehidupan, ternyata kehidupan tidak membawa kita kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan. Bahkan ada kalanya kehidupan kita justru sampai di titik di mana rasanya tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi jalan keluar. Rasanya kita penuh dengan perjuangan, masa yang sukar, masa yang sulit. Dan pada akhirnya kita mulai berkata, wah udahlah nyerah aja. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, berapa banyak orang yang kemudian mulai menyalahkan keadaan, orang yang mulai menyalahkan orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang mulai menyalahkan bahwa gara-gara dia sih aku hadapin ini, gara-gara dia sih aku alamin ini, gara-gara lingkungan sih aku hadapin ini. Tadi saya juga cerita-cerita dengan Pak Kuang, karena beliau kerja di perbankan. Saya tanya gimana ekonomi ke depan. Nah, beliau berkata bahwa ke depan pasti masa-masa yang sukar akan ada di depan mata kita. Nah, banyak orang pada waktu mulai menghadapi situasi-situasi yang sukar, kita cenderung mulai menyalahkan, wah ekonomi sih, wah Pak Jokowi sih, wah ini sih, wah itu sih. Dan gak sedikit orang yang kemudian kita mulai menyalahkan, ya gara-gara Tuhan sih. Dan berapa banyak Bapak Saudara dari kehidupan kita yang berkata bahwa wah aku ngalamin semua situasi ini, jangan-jangan memang ternyata Tuhan hukum saya. Kadang-kadang kita mulai merasa begitu, karena aku ngelakuin sebuah kesalahan, karena aku mungkin melakukan pelanggaran, karena aku mungkin menjauh dari jam-jam doa, Tuhan hukum saya dan lain sebagainya. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Saudara, saya juga pernah dalam situasi itu. Tapi pada waktu saya di situasi itu, saya membaca sebuah quotes, sebuah kalimat yang berkata begini, what you are going through is preparation, not punishment. Dikatakan apa yang akan kamu hadapi, apa yang akan kamu alami, itu adalah masa-masa persiapanmu, bukan punishment, bukan hukuman. Dan kata-kata itu dilanjutkan dengan kata-kata ini, the universe is getting you ready for your next phase, and it's going to be amazing. Artinya bahwa semua situasi yang ada di sekitar kita, dunia ini, universe ini, atau situasi lingkungan itu sebenarnya sedang dipersiapkan supaya kita naik level, dan pada akhirnya kehidupanmu akan menjadi amazing. Halo? Yang saya percaya begini Bapak Saudara, situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita, atau apa yang akan kita hadapi, atau mungkin tantangan yang ada di depan kita, mungkin diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan untuk menghukum kita, tapi justru untuk mempersiapkan kita masuk dalam babak dan musim selanjutnya dalam kehidupan. Tapi pertanyaannya adalah, percayakah kita sama janji Tuhan? Percayakah kita kepada apa yang Tuhan sedang persiapkan dalam kehidupan kita? Nah, seringkali persoalannya adalah kita sendiri gak percaya sama Tuhan. Halo? Kita seringkali gak percaya kepada Dia. Nah, saya belajar
pada waktu saya dalam situasi itu, saya kembali buka, ada satu kisah dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini ditulis oleh seorang yang bernama Yeremia. Dan pada waktu Yeremia ini menulis kitab Ratapan, kalau Bapak Saudara buka dalam Ratapan pasal yang pertama, pasal yang kedua, itu berisi tentang puisi-puisi yang mengungkapkan kesedihan. Kenapa kesedihan? Karena pada waktu itu bangsa Yerusalem dihancurkan oleh orang Babilonia. Nah, kalau Bapak Saudara sekarang ini pergi ke Israel, di Yerusalem sana, ada sebuah tembok yang disebut dengan tembok Ratapan. Waktu saya datang ke sana, diberikan kesempatan untuk melihat, saya diberikan berkat Tuhan untuk saya datang ke sana. Saya tanya, apa sih sebenarnya tembok Ratapan itu? Kenapa sampai hari ini orang Yahudi menangis di situ, meratap di situ, dan kemudian dijadikan sebuah tempat yang sakral buat mereka? Nah, ternyata sejarahnya tembok Ratapan itu merupakan tembok terakhir, yang merupakan tembok pada waktu dulu itu, tembok yang ada di bait sucinya Salomo. Itu tembok terakhir katanya. Sehingga bangsa Israel sampai hari ini menangisi, kenapa Israel itu dihancurkan, kenapa Yerusalem itu hancur, kenapa bait Tuhan itu dihancurkan. Mereka meratap di situ, dan mereka meratap sampai hari ini, Bapak Saudara. Dan kitab Yeremia itu mencatat betapa mengenaskannya Yeremia melihat bangsa Israel yang dihancurkan oleh Babilonia. Tapi ini dia, tapi di pasalnya yang ketiga dan di ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-23, nanti Bapak Saudara bisa lanjutkan di rumah sampai ayat selanjutnya. Dikatakan Yeremia berkata seperti ini, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di tengah-tengah situasi meratap, di tengah-tengah tulisan dia yang menangis, tiba-tiba Yeremia mengganti perkataannya, bukan lagi meratap, tapi dia berkata bahwa aku teringat kepada hal ini. Di tengah-tengah semua sakit, di tengah-tengah semua keluh kesah, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aku menangis, tapi dia berkata bahwa aku memperhatikan dan aku mulai berharap bahwa ternyata kasih Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Nah, waktu saya baca dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Saudara, waktu saya baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ternyata dikatakan seperti ini, I will never forget this awful time as I grieve over my loss, yet I still dare to hope when I remember this. Ternyata dia bukan cuma sekedar berharap, tapi Yeremia berkata, waktu aku melihat, aku mengingat kembali masa-masa yang susah ini, waktu aku menangis kehilanganku, waktu aku meratapi kehilanganku, dia berkata begini, I still dare to hope. Aku masih berani untuk berharap. Berapa banyak hari ini kita berkata, udahlah mendingan gak usah berharap, udahlah mendingan gak usah punya ekspektasi, karena apa yang kita mimpikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, rasanya hanya berujung pada kekecewaan demi kekecewaan. Tapi Yeremia berkata, yet I still dare to hope. Kenapa Yeremia masih berharap? Saya mau kasih tahu Bapak Saudara, ada satu rahasia kenapa Yeremia masih bisa berharap sama Tuhan. Karena Yeremia percaya kepada Tuhan. Bapak Saudara ingat kisah seorang yang bernama Yonatan dan bujang pembawa senjatanya. Pada waktu Yonatan menyerbu kepada perkemahan para musuhnya, Yonatan berkata kepada bujangnya, yuk kita serbu yuk. Bujangnya berkata bahwa lakukanlah apa yang menjadi niat hatimu. Sesungguhnya aku sepakat. Yang sering kali difokuskan, di highlight sama siapapun juga, itu berkata kesepakatan. Tapi menurut saya, bujang pembawa senjatanya itu percaya sama tuannya, seorang yang bernama Yonatan. Sampai pada akhirnya Alkitab catat terjadi kegemparan cuma karena dua orang itu.
beranikah kita percaya sama Tuhan? Seringkali dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang sulit, dalam situasi rasanya gak ada pengharapan, kita udah mulai berkata, udahlah mendingan saya gak usah percaya lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena saya takut, justru saya kecewa. Seringkali kita gak berani berkata seperti itu. Di sisi yang lain, kita seringkali kecewa sama Tuhan karena apa? Karena apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan karena kita terus berdoa sama Tuhan, mengerang sama Tuhan, memohon apa? Supaya keinginan kita yang terkabul, padahal bukan itu kehendak Tuhan. Saya mau kasih ilustrasi sederhana Bapak Saudara tentang kata percaya. Waktu kita berkata sama Tuhan percaya, sebelum kita masuk nanti, kenapa? Ada alasan kenapa kita harus berharap, kenapa kita harus percaya sama Tuhan. Sebelum kita masuk dulu, saya pengen kita punya pandangan yang jelas tentang kata percaya. Kita percaya sama Tuhan, itu berarti begini, anggaplah ini persoalan kita, anggaplah ini permasalahan kita, anggaplah ini sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Kita berdoa sama Tuhan, betul? Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku punya masalah ini, Tuhan aku punya persoalan ini, aku minta Tuhan, entah Bapak Saudara berdoa untuk mujizat, jalan keluar, atau apapun juga. Tapi kata percaya itu mengandung makna seperti ini. Saya boleh turun sebentar? Waktu saya berdoa sama Tuhan, waktu